Aduh, udah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua pada agenda rutin kita yaitu kajian fikih muamalah insyaallah pada malam hari ini. Kedua, salat berangkaikan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan kita selaku umatnya semoga senantiasa dalam kebaikan dan senantiasa dalam lindungannya. Baik Bapak Ibu semuanya, mohon maaf rame di sini. Izin reminder bahwasanya kegiatan kita pada malam ini yaitu kegiatan atau kajian fikih muamalah. Untuk Bapak Ibu semuanya, eh, mari siapkan penanya kemudian catatannya kita akan menyimak pembahasan dari Ustadz Yusuf sini. Untuk tempat dan waktu dipersilakan Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta pada seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melaikat kita semuanya untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahasan kita masih berkaitan dengan rukun-rukun dan juga syarat daripada salam, bayu salam. Bahwa bayu salam, jual beli salam itu nau'un min anwa'i al-buyu. Ya, termasuk salah satu jenis dari jenis-jenis jual beli. Sebagaimana jual beli memiliki syarat dan bayu salam memiliki syarat. Demikian juga rukun. Salam karena dia adalah bagian daripada jual beli, maka pada dasarnya salam juga memiliki syarat yang sama dengan jual beli pada umumnya. Syarat dan juga rukun yang sama dengan jual beli pada umumnya. Hanya saja salam memiliki syarat tambahan yang disebut dengan syurutun khasah. Syarat khusus yang berkaitan dengan jual beli salam. Ini yang membedakan salam itu dibanding dengan jual beli mutlak, jual beli yang lain, atau jual beli muqayyadah. Oleh karenanya, kita sudah bahas kemarin tentang rukun dan syarat dari salam yang itu ada 6. Kita sudah bahas tentang ijab, kita juga sudah bahas tentang qabul, kita juga bahas tentang al-muslim yaitu pembeli, al-mushtari, dan kita sudah bahas juga tentang penjual atau al-muslim, uh, al-muslim ilai, ya, yaitu si penjual. Dan yang kelima, kita juga sudah bahas tentang ra'sul mal, modal, atau yang disebut dengan athaman, atau juga yang disebut dengan apa namanya, ya, ra'sul mal, ya, yang kemarin sudah kita sampaikan. Nah, ra'sul mal atau disebut dengan uh, athaman, ya, athaman. Nah, yang kemudian di kesempatan ini yang keenam, ya, yang keenam ini kita membahas tentang al-muslim fi. Al-muslim fi yaitu barang atau mahalu assalam, mahalu aqdi salam. Ya, di mana yang pertama yang bagian keenam ini adalah barang, yaitu huwa al-ma'qud alaih, barang yang diakadkan. Ai mahalu salam, tempatnya salam itu, wa huwa ma ta'ahadal muslim ilaihi al-ba'i. Maksudnya ma ta'ahada al-muslim ilaihi atau al-ba'i bi taslimihi ila al-mushtari, ya, yang dimana uh, seorang seorang penjual telah menjanjikan menjual barang tersebut, ya, kepada uh, pembeli atau al-muslim atau al-mushtari itu sebagai muqabil ra'simal
Roksi ma'alis salam al-madfu sanafan. Itu sebagai eh, timbal balik atau sesuatu yang menjadi konsekuensi dari uang yang telah dibayarkan ya secara salaf atau secara salam oleh si pembeli sebelumnya. Artinya pembeli dia itu harus menyerahkan barang yang kemudian yang itu adalah mausufun bizimmah, yaitu barang yang sifatnya mausufun bizimmah, bukan muayyan, ya bukan barang yang sudah jelas di mana tempatnya, ya eh, dan seterusnya. Ya, jadi dia ketika menjual barang tersebut tidak tidak ain muayyan, tidak ada ainnya, tidak ada bendanya, zatnya saat dia menjual itu, tetapi baru sifat-sifat seperti foto dengan ukuran sekian, warna sekian, besarnya sekian dan seterusnya, ya. Baru sekedar mausuf, dia mensifatkan, memberikan ciri-ciri atas barang yang dia jual itu. Nah, ini yang disebut dengan al-muslam fihi, yaitu barang yang dijanjikan akan diberikan kepada si pembeli ya sebagai timbal balik atas uang yang dia sudah setorkan terlebih dahulu. Nah, wa yustaratu fi mahalli salam wa yustaratu fil mabi'i amatan. Jadi disyaratkan kepada salam ini ya kepada dalam maksudnya barang barang yang diserahkan oleh pembeli nanti apa penjual nantinya ini ya sesuai dengan akad yang diakadkan itu pada dasarnya syaratnya sama dengan barang yang dalam pada jual beli pada umumnya ya, hanya saja dia ada syarat tambahan ma'syurutin khossa ya. Kenapa ada syarat tambahan tambahan ini ya, syarat tambahan ini adalah ya litukhaffafa min mawatinil jahalati wal gharar fi salam. Hal ini bertujuan agar lebih meringankan tentang tempat-tempatnya kemungkinan itu ada jahala, ketidaktahuan atau adanya goror ya. Goror ini tempatnya mungkin orang bisa menipu ya. Kalau misalnya tidak jelas barangnya di awal, tidak jelas seperti apa barangnya, itu kemungkinan memungkinkan bagi orang tersebut akan menyampaikan barang yang tidak sesuai nantinya, sesuai dengan yang disepakati. Makanya syarat salah satu yang disyaratkan dalam bayi salam sehingga kemudian boleh itu adalah barangnya yang dijual tadi itu ya walaupun yang dijual yang barangnya tidak ada itu harus ya sifatnya jelas, misalnya warnanya, besarannya, ukurannya, panjang pendeknya, jumlahnya, semuanya itu harus jelas, misalnya tebalnya seperti apa, karena kalau itu kemudian menjadi celah ya nanti tidak sesuai, itu menjadi tempat diprotes nantinya atau itu menjadi tempat nyegoror sehingga sehingga si penjual ini bisa nipu si pembeli ya, karena mungkin dia akan berdalih kan tidak disepakati misalnya. Nah, ini tidak bisa nih, artinya itu tidak, peluang itu tidak akan terjadi kalau misalnya di awal sudah dijelaskan lebih detail ya. Nah, ini yang akan watubi'idun niza'a wal khisama bainan nas. Ini yang akan menjauhkan perselisihan dan perdebatan, ya, permusuhan antara orang-orang yang melakukan akad tersebut. Ma tahqiqi hajatihim. Nah, selain itu dengan bai' salam ini disyariatkan, dibolehkan, itu bisa memenuhi tuh seluruh hajat-hajat orang-orang. Karena bisa jadi memang kenapa bai' salam ini juga dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita juga tahu ada orang yang mungkin dagangnya dia nggak punya modal ya, modal utuh gitu misalnya, oh ya di awal, tapi dia punya keahlian salah satunya tahu untuk tempat-tempat di mana barang itu didapatkan ya, bahkan mungkin dengan harga yang murah. Dia juga eh, bisa ya intinya bisa eh apa namanya ya mendapatkan, bisa bersaing lah untuk mendapatkan barang-barang yang tadi yang dicari karena orang-orang secara umum mungkin tidak punya pengetahuan yang sama dengan orang-orang yang seperti ini gitu ya.
Nah, atau bisa jadi misalnya dia nggak punya modal, dia punya mesin industri tapi tidak bisa berproduksi karena nggak ada modal untuk berputar, memutar eh, apa namanya pabriknya atau usahanya, sehingga dia butuh orang-orang menyerahkan uang duluan misalnya kepada dia, dan kemudian dia bisa eh, apa namanya bisa membuatkan barang tersebut, ya, dan seterusnya. Makanya salah satu yang masuk dalam cabang baik salam itu adalah al-istisna, ya. Apa itu al-istisna? Al-istisna itu adalah salah satu jenis jual beli, ya, eh, minta dibuatkan barang tertentu. Jadi kita nge-request nih, nanti saya buatkan saya barang yang seperti ini ya, speknya kayak begini, ini begini begini. Nah, itu namanya bai istisna. Dan para fuqaha memasukkan bai istisna itu ke dalam bai'u salam, artinya ke dalam jenis bai salam. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, eh jadi ma'atahqiqi hajatihim wa raf'il haraj anhum. Jadi tujuannya salah satunya ya bisa eh, apa namanya mewujudkan ini, memenuhi hajat-hajat mereka, ya, baik hajat si pembeli ataupun hajat si penjual. Warafil haraj anhum. Nah, dengan adanya bayi salam karena adanya syarat yang ketat seperti tadi, ini ya akan mengangkat kesulitan dari mereka, ya. Jadi kalaupun itu terjadi itu bisa dengan syarat yang ketat itu bisa bisa tidak masalah akhirnya karena syariat telah menjamin secara prosesnya, ya. Selain memang ada tuntutan bahwa harus amanah ya si penjual, ya, tetapi proses yang ketat yang telah ditetapkan oleh syariat ini sebenarnya telah menjamin bahwa kalau itu dilakukan itu akan terhindar dari namanya bai'u gharar yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wahadihi syurut hiya. Nah, ini syarat-syarat ya sekitar 5 atau berapa syaratnya ini? Bentar saya cek dulu. 6, tunggu 6. Ya, ada sekitar 6. Ada 6 syarat yang syariat ini telah tetapkan pada barang yang dijual belikan secara salam. Yang pertama, al-muslamu fihi dainun. Harus dipahami nih. Barang itu yang diperjualkan oleh si pembeli itu, ya, si penjual, itu sifatnya dain, sifatnya hutang, ya. Sifatnya hutang. Kenapa? Karena di majelis akad saat berakad, barangnya itu tidak muayyan, tidak ain muayyan, tidak bentuknya zat yang ada di situ tidak, ya. Artinya disyaratkan dia sifatnya dainan mausufan fi dhimmah. Jadi yushtaratu ayyakuna al-muslim fihi dainan mausufan fi dhimmah. Disyaratkan kayak yang namanya bai salam agar sah sebagai bai salam, si penjual itu dia menjual barang yang sifatnya hutang, ya, dia menjual barang yang sifatnya hutang. Jadi hutang dan dia hanya mensifati tuh barang itu dengan sifat-sifat yang nanti ini fizimmati. Maksudnya dalam pertanggungan dia. Ya, seperti saya mengatakan bahwa kepada fulan, ya, eh, saya menjual misalnya, ya, saya menjual motor mereknya ini, eh, warnanya ini dan seterusnya, ya, cc-nya begini dan seterusnya, ya. Jadi itu dijelaskan seperti itu, ya. Atau saya menjual misalnya sepatu nanti modelnya seperti ini ya, warnanya seperti ini, nomornya seperti ini, sampai detil, tingginya begini dan seterusnya, lebarnya segini dan seterusnya, ya. Dan ini saya akan serahkan nanti di hari sekian, di waktu sekian, jam sekian misalnya. Nah, itu harus jelas tuh kapan dia serahkan. Ya, dia harus tetapkan. Nah, jadi itu yang disebut bahwa dia menjual sesuatu yang barangnya belum ada, ya, tetapi dia mensifati barang itu seperti ini, nomornya sekian, warnanya sekian, jumlahnya sekian dan seterusnya, dan ini menjadi hutang bagi dia, ya, dan apa hutang yang dipertanggungjawabkan oleh dia. Fi artinya dainan mausufan fi dhimmah. Jadi dia benar-benar menjadi hutang bagi dia. Lianna hadza syarta
huwal ba isur raisi lima syru'iyati salam istisna'ihi minal bai'il mutlaq. Nah, jadi syarat ini, kan ini syarat nih, Muslim itu harus bentuknya dainan mausufan, ya, hutang yang disifati, karena dia barangnya nggak ada. Nah, syarat itu adalah sebenarnya bahasan paling utama untuk sah tidaknya salam. Artinya pensyariatan salam itu, ya, eh, menjadikan syarat itu sebagai bahasan utama. Yang ini, ya, yang apa namanya, mengecualikan bahasan bayi salam ini dari jual beli yang lain, bayi mutlak kita sebutnya, bayi al mutlak yang lain, jual beli yang umum. Fa in kana al muslim fihi muayyanan bizatihi fala yakunu salam. Misalnya ini, bagaimana kalau barang tersebut, ya, itu sudah jelas tuh barangnya ini, zatnya ada misalnya. Nah, itu nggak bisa jadi salam karena tidak ada gunanya. Kenapa nggak diserahkan aja langsung di majlis akad kalau barangnya ada? Ya, li'annahu mukhalifun li muqtadal akad, ini yang dikatakan karena ini dianggap menyelisihi daripada tujuan akad itu, ya, tujuan akad itu, dan munaqidun lil gharadil maqsud min, karena itu bertentangan dengan tujuan daripada yang dimaksudkan dari akad tersebut yang sudah kita jelaskan tadi. Walau qala lahu, misalnya ini sebagai contoh, kalau ada orang mengatakan aslam tu ka alfa dirhamin bihadhil aswab, ya, bihadhil aswabil mawjudatil muayyanati lam yasih salam. Kalau ada orang pihak A ini bilang kepada pihak B, ya, pihak B, saya, ya, aslam tuka alfa dinar, ya, saya memberikan kepadamu nih uang ini, ya, untuk beli pakaian yang ada muayyana, yang jelas tuh ada barangnya di situ, ya, secara salam. Nah, ini tidak sah akad salamnya karena ada barangnya. Kenapa aja nggak diserahkan langsung di situ di majelis akad? Jadi tidak sah seperti itu. Ya, karena lintifa sifatid dainiyah, karena sifat barangnya itu seharusnya adalah dainan mausufan, itu tidak bisa terjadi karena barangnya ada, bukan dain lagi, halan itu bukan dain. Walayan akidu bihadza lafzi bai'an, maka dengan lafaz seperti itu juga tidak akan sah sebagai jual beli. Li'anna lafdhu salam yaqtadi ayyakuna al-mahallu dainan, karena lafaz salam itu, ya, menuntut bahwa yang diakatkan, barang yang diakatkan itu adalah hutang. Nah, sementara kalau baik misalnya barangnya ada, nah itu tidak bisa, tidak sesuai dengan faktanya. Oleh karenanya tidak sah akad jual belinya. Wal aqdu waqa'a ala asbabin muayyanatin, ya, sementara akadnya faktanya adalah terjadi pada barang yang jelas di situ ada zatnya. Fa waqa'a tanakud bainal lafzain, maka itu dikatakan akan terjadi tanakut, pertentangan antara dua lafaz, ya. Kalau harusnya kalau lafaz salam kok barangnya ada, sementara kalau dia bilang jual beli mutlak pada umumnya, kenapa ada lafaz aslam tuka, ada lafaz salamnya? Maka dua lafaz ini, ya, tidak terjadi. Misalnya lafaz aslam tuka tidak terjadi pada barang yang kita beli itu ada karena dia bukan hutang sifatnya, sementara kita menggunakan aslam tuka ini juga tidak akan bisa terjadi pada jual beli yang barangnya ada, eh, artinya baik mutlak, karena sifatnya itu bukan dainan lagi gitu loh, ya, seperti itu. Nah, itu yang dikatakan tanakut bainal lafzain fa batalal aqdu, maka akadnya batal tadi, ya. Nah, masalah akad itu sudah kita bahas sebenarnya di awal bab-bab awal. ودليل هذا الشرط ودليل هذا الشرط ما روى عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن يهوديا أسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم دنانير في تمر مسمى فقال اليهودي من تمر حائط بني فلان. Nah, riwayatnya mana? Nasnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu, bahwa seorang Yahudi dulu itu pernah, ya, melakukan salam, artinya jual beli salam kepada Nabi, ya. Jadi Nabi itu menjual menjual salam kepada orang Yahudi, Yahudi membelinya.
ya, dengan beberapa dinar, tetapi itu orang Yahudi bilang, ya, saya mau beli kurma dari kebunnya Fulan, gitu katanya, dari kebunnya keluarga Fulan, ya, secara salam itu disampaikan orang Yahudi kepada Nabi, ya. Lalu kemudian apa yang dikatakan Nabi? Faqala Nabi, min haiti bani Fulan, fala. Dia bilang, apakah kurmanya dari Bani Fulan? Nah, ini maksudnya menegaskan kembali apa yang disyaratkan oleh Yahudi tadi. Harus dari kebunnya Bani Fulan? Nah, kata Nabi nggak boleh. Salam tidak seperti itu. Ya, akan tetapi kata Nabi apa? Walakin kailun musamma ila ajalin musamma. Ya, akan tetapi ya, kail musamma ya, harus kail eh, maksudnya timbangannya itu harus ini yang disyaratkan nih. Ukurannya, misalnya timbangannya, bilangannya, itu yang harus jelas tuh. Misalnya saya pengen sekilo, 2 kilo, dan juga apa yang perlu disyaratkan lagi, harusnya adalah kapan akan diberikan. Misalnya seminggu, 2 minggu dari sekarang, sebulan dari sekarang, nah itu boleh. Atau 1 tahun nanti pas panen, boleh. Ya, nggak masalah. Justru seperti itu disyaratkan, minimal ukurannya dan waktunya kapan diserahkan. Itu harus jelas. Nah, wali anna syai'al muayyana qad yatlaf qabla hululil ajal. Ya, kenapa itu tidak dibolehkan? Karena dibilang di kebunnya fulan itu. Makanya ini yang kemarin yang bertanya. Terus kalau misalnya jual beli ijon yang misalnya masih di pohon itu boleh atau tidak? Kalau misalnya eh, Rasul kan melarang tuh jual beli yang seperti itu, kecuali ya. Jadi hatta ya berdua solahuha. Dilarang oleh Nabi SAW itu membeli buah yang masih di pohon kecuali sudah matang, maksudnya sudah mengkal, sudah kelihatan tuh dia sudah tua. Maksudnya apa? Dia tidak akan kena yang namanya apa tuh namanya hama-hama, ya, sehingga kemudian tidak dapat dipanen pas saat panen. Nah, makanya disyaratkan sudah tua. Kalau dia sudah tua jatuh kan sudah tidak ada masalah, sudah mengkal, ya. Lalu eh, kenapa itu disyaratkan seperti itu sementara itu boleh ya dengan kasus seperti itu dan Nabi melarang kalau misalnya belum tua? Apa kaitannya dengan bayi salam yang bahkan barangnya belum ada? Ya, jadi perbedaannya kalau itu kan jelas tuh pohonnya itu sedang ada buahnya kita bilang ya kan, misalnya kalau beli ijon kan begitu ya, jual beli ijon, saya beli itu satu pohon itu padahal masih masih muda. Nah, dia beli, terjadi jual beli, tahu-tahunya rontok semua tuh buah kena hama, ya nggak ada yang bisa dipanen, nggak ada jaminan karena jual belinya sudah terjadi dan sah jual belinya di awal, sudah diserahkan barangnya, apa uangnya, dan barangnya itu sudah ada di kebun itu saat panen. Tapi gimana kalau misalnya batal karena rontok semua buahnya? Ya nggak dapat apa-apa. Ini namanya kayak orang main judi aja, kayak orang main judi. Dia bertaruh, ya, bertaruh untuk beli buah di pohon yang itu tidak ada jaminan apakah nanti itu bisa dipanen atau tidak. Bisa jadi dia rontok semua tuh buah. Ya kan? Nah, ini berbeda dengan jual beli salaf atau salam. Ya, di mana Nabi SAW membolehkan itu karena ada kepastian. Ya, makanya Nabi melarang orang Yahudi ini mengatakan di Bani Fulan seperti ini. Bisa jadi saat dia bilang kepada Nabi, saya sudah melihat pohonnya itu sudah begini-begini. Ya, saat ini itu sudah mau panen kan gitu. Nah, itu bisa jadi, ya bisa jadi itu tidak jadi dipanen saat itu karena rontok buahnya, nggak jadi buahnya misalnya. Nah, itu sama aja kayak orang beli ijon ya di mana beli buah yang masih di pohon belum matang dan ini tidak dibolehkan. Berbeda dengan bayi salam, ya, dengan disifati seperti ini. Saya mau beli kurma, katakanlah misalnya kurma ajwa, tidak ditentukan dari kebun yang mana, ya. Pokoknya beli kurma ajwa, beli 5 kilo. Nanti
tenggat waktunya serahkan ke saya 1 minggu dari sekarang, dari akad sekarang. Atau misalnya 1 bulan dari sekarang. Atau setengah tahun dari sekarang. Nah, nggak ada masalah. Itu ada kepastian, ya, ada kepastian. Tapi yang dilarang Nabi ini, ya karena dia bilang, min haiti bani fulan, dari pagarnya, dari kebunnya, ya, bani keluarga fulan. Nah, kata Nabi Fulan, tidak boleh. Ya, karena li'anna wali anna syai'al muayyana qad yatlaf qabla hulul ajal ini. Karena sesuatu yang sudah ditentukan tadi seperti di Bani Fulan bisa jadi rusak tuh sebelum waktunya, ya, yang ditentukan tadi. Belum bisa penuhi sudah rusak. Ya harus Bani Fulan. Lalu kalau berarti kalau di luar Bani Fulan nggak boleh dong. Bagaimana kalau misalnya ada di Bani Fulan itu, di keluarga itu tiba-tiba kurmanya rontok, nggak jadi, gagal panen dia, atau karena sebab banjir misalnya kayak hari ini banjir di Sumatera misalnya, ya kan, nggak jadi. Nah itu bisa bisa masalah nantinya karena disyaratkan dari Bani Fulan. Nah ini, jadi itu dianggap sebagai sesuatu muayyan, syai' muayyan, ya. Sesuatu yang lebih jelas tuh ada, padahal itu kalau tinggal aja pergi ke kebunnya sekarang dia bisa beli tuh, ya. Tidak perlu suruh orang lagi, datangin aja dia ke sana, itu barangnya ada di situ, ibaratnya begitu. Ya makanya itu tidak dibolehkan. Nah, makanya ini fayata'adzat tasrimahu. Dia akan berkeberatan, akan ada uzur untuk menyerahkan, dia kesulitan untuk menyerahkan barang itu. Bikhilafil mausuf fi dhimma. Beda kalau barangnya itu dia sifati yang memang barang itu dia katakan saya akan carikan kurma yang kamu minta, kurma ajwa, ukurannya segini, ya nanti akan serahkan setelah 1 minggu setelah akad. Itu bisa, ya, dia bisa mempertanggungjawabkan itu, ya, karena sifatnya mausuf, disifati itu barang, jelas namanya ajwa, dari berapa kilo misalnya, dan akan diserahkan 1 minggu setelah akad misalnya, itu jelas nggak ada masalah, ya, sangat mungkin, ya, bisa jadi dia mencari di kios ini, di toko ini, di kebun ini ternyata gagal panen, dia cari lagi di tempat yang lain, hingga kemudian dia bisa penuhi itu 5 kilo itu dan seterusnya. Nah, kira-kira seperti itu kira-kiranya, ya. Nah, wali anna ta'yina yunakidu dainiyah alati syara as-salam syuri as-salamu li ajliha. Karena ta'yin seperti tadi dari kebun fulan, ya, itu kan sudah ada kejelasan tuh. Ya, ini bertentangan dari sifat salam itu yang sifatnya dainiyah, hutang. Ya, yang memang itu menjadi syarat disyariatkan, ya. Salam itu disyariatkan karena sifatnya hutang tadi li ajliha. Wali annal muayyan yumkinu bai'uhu fil hal wala yahtaju ila salam. Karena sesuatu yang jelas tadi zatnya ada, sudah diketahui, memungkinkan untuk dijual di saat itu juga sehingga tidak membutuhkan salam, baik salam penundaan untuk menyerahkan barangnya. Washtiratu al-muslim fihi ayakuna dainan fi dhimma liyastati al-muslim ilaihi al-bai ayakum bi taslimil mabi' inda hulul ajal hasab as-sifatil masyrutati fil aqd. Jadi pensyaratan ini barang itu oleh maksudnya, pensyaratan barang itu harus sifatnya apa sih, bersifat hutang, mausuf, ya, dainan mausufan fi dhimma, ya, dan itu menjadi tanggung jawab si penjual. Itu supaya apa? Supaya si penjual tersebut mampu untuk menyerahkan barang itu saat nanti waktunya sesuai yang disepakati tadi, sesuai dengan sifat yang disifatkan atau ciri-ciri yang sudah diakatkan saat berakad, ya, tanpa ada takoyud itu. Takoyud duna takoyud bi antakuna min intaji masna'ihi. Misalnya tanpa ada syarat, oh ini harus diproses dari industri, dari pabrik ini, atau ini merupakan hasil panen dari kebun ini yang khusus, au min ardin muayyan, atau tanah khusus, au ghairiha. Jadi itu kan sudah muayyan, tidak boleh. Jadi tidak bisa itu bayi salam dikatakan, oh nanti barangnya harus dari pabrik ini ya. Merek boleh, tapi kalau dari pabrik ini nggak boleh, atau dari kebun ini nggak boleh, karena itu sudah tertentu. Walidzalika la yasihu ayyakunal muslim fihi ardan au aqaran, ya, aqaran. Jadi maka muslim fihi barang yang diakatkan sebagai barang salam itu tidak boleh bentuknya tanah, tidak boleh bentuknya bangunan-bangunan, tapi ini bangunan dalam pengertian akar, ya.
li'anna wasfaha yaqtadi bayana maudhi'iha, karena kenapa? Karena dengan di sifat yang seperti tadi, oh ini harus ini tanah dan seterusnya, ini itu sudah menjadi apa namanya, sudah memberikan penjelasan tentang tempatnya. Oh harus tempatnya di sini. Kalau akor ya atau ardon tanah, kan mesti tanah di mana? Tanah di sini. Ya, bangunan di mana? Bangunan di sini. Nah, ini seperti itu. Bayan mau wa hadza ta'yin. Nah, ini dianggap sudah muayyan, jadi tidak boleh. Wa huwa yunakidu kaunal muslim fihi dainan fi dhimma, dan ini bertentangan dengan keadaan muslim fihi, barang yang disyaratkan itu harus bentuknya dainan mausufan fi dhimmah, yaitu hutang yang disifati dan menjadi pertanggungannya, ya. Seperti itu. Baik, itu syarat pertama Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, adoptu bis sifat. Jadi sifatnya itu harus sifatnya itu kita seorang pembeli, dia mensifati barang itu harus sifatnya itu pasti, ya. Sifatnya itu pasti sifatnya. Jadi oh, jelas, pasti, dan harus sesuai. Itu dobat. Jadi yustaratu ayyakunal muslim fihi mimma tadbutu sifatuhu. Jadi disyaratkan nih, ya, barang yang diakatkan sebagai yang dijual belikan dalam bai salam itu sifatnya itu pasti tidak berubah-ubah, dan maksudnya sesuatu yang sangat mungkin untuk dicari gitu loh. Dibedakan, oh sifatnya harus yang begini, ya. Sehingga kemudian bisa dibedakan ketika nanti eh, apa namanya, ketika nanti serah terima barang itu bisa dilihat, oh ini sesuai dengan yang diakatkan, disifatkan sebelumnya, ya. Jadi liyakuna tsabitan fi zimmah, supaya karena itu adalah hutang bagi si penjual, dia itu oh ya, saya tahu ternyata harus warnanya biru. Biru kan jelas, biru nggak ada duanya, kan begitu, ya kan. Bisa bisa eh, orang apa namanya itu, orang bisa pastikan gitu ya. Jadi itu adopt to be sifat. Makanya ya harus jelas tuh saat akad itu seperti apa ukurannya, warnanya, besarnya, dan seterusnya. Ya, liyakuna sabitan fi dzimma wa tantafil jahalata anhu. Ya, karena ini ya akan mencegah, akan menghindarkan daripada kejahilan, ketidaktahuan. Fala yaqul ikhtilafu fi afradi jinsihi illa bitasahulin yasirin yatasahalu bihi adatan, sehingga kemudian tidak akan terjadi itu namanya khilaf, ikhtilaf, perbedaan pandangan tentang jenisnya, ya. Atau misalnya contoh nih, kita beli sesuatu, ya, yang oleh orang di, mungkin orang di Tangerang Selatan bilang barang ini begini, ya itu orang Tangerang Selatan sudah paham tuh kalau dibilang barang itu seperti itu. Tapi ketika kita bertransaksi dengan orang yang misalnya ada di Jawa Barat sana, mungkin di Cirebon misalnya, dan seterusnya, dibilang barang itu ternyata dia punya pemahaman yang lain tuh tentang barang itu. Ya, entah warnanya, entah bentuknya, entah rasanya, entah apanya. Nah, ini berarti tidak dobet tuh itu. Itu bisa terjadi khilaf. Makanya harus ada kesamaan dulu tuh. Kalau perbedaannya sedikit, nggak masalah. Makanya itu illa bitasahulin yasir yatasahalu bihi. Adatan yang orang mungkin ya kan, oke itu fleksibel aja lah gitu ya. Dia bisa memaklumi. Nah, kalau tidak bisa dimaklumi, ya itu harus hati-hati, itu bisa jadi penyebab cekcok nantinya, ya. Katakanlah misalnya kita beli biji-bijian kayak gandum-ganduman al-hubub, ya, atau simar buah, atau pakaian siap, atau dawa mungkin hewan, wal aswab mungkin ya suf itu maksudnya bulu-bulu domba, ya, wol, atau ash'ar. Ya, ash'ar ini rambut-rambut daripada hewan, maksudnya kita beli eh, kan ada rambutnya digunting itu ya, kalau domba-domba itu kan, kalau kalau kan ada sufnya, ada asyarnya, jadi ada yang kulitnya, ada yang rambutnya. Wal aksyab, ya, mungkin rumput, wal ahjar mungkin batu, tin, ya, entah buah tin, fakhar dan seterusnya, termasuk besi, rosos, ya, tembaga, balwar, atau sesuatu yang mengkilat, maksudnya entah permata atau apapun itu, termasuk kaca, zujaj, wal asas, ya, perabotan misalnya, atau rumah, wal buyut alat itu batu bersifat yang sifatnya jelasnya. Ini semuanya, ya,
semuanya itu dianggap sebagai barang-barang yang sifatnya itu jelas tuh, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi eh, harus ada tuh sifatnya itu. Misalnya nih, kalau kita beli eh beli motor, semua orang tahu ya, misalnya motor Scoopy, warnanya putih misalnya, atau warnanya apa. Nah, orang udah tahu, yaitu nggak ada duanya bahkan. Jadi itu insya Allah akan terhindar dari khilaf gitu. Saya pengen misalnya mereknya Scoopy, ya, warna segini dan seterusnya, dan seterusnya dan seterusnya misalnya, ya. Atau saya pengen beli mobil tertentu edisi keluaran Jepang ya, atau keluaran India misalnya, dari katakanlah Toyota misalnya, ya nggak ada dijual di Indonesia, ya nggak ada masalah juga kan. Itu pasti itu barang yang susah dia cari, ya tidak semua orang punya akses dan seterusnya. Nah itu bisa, ya bisa. Nah, eh ودليل هذا الشرط حديث ابن عباس السابق من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. Nah, dalilnya apa? Ya, kenapa harus dobitnya itu harus jelas tadi? Ya, ukurannya itu jelas, misalnya warnanya jelas. Nah, kenapa harus apa itu dobit? Jelas sifatnya itu maksudnya jelas sifatnya. Ya, misalnya ukurannya, warnanya, jumlahnya, semuanya itu jelas. Nah, dalilnya apa? Nah, dari hadis Ibnu Abbas. Ya, man aslafa falyuslif fi kailin ma'lum waznin ma'lum. Jadi barang siapa yang melakukan baik salam atau bahasanya orang Irak sebagai salaf, ya, maka hendaklah dia melakukan salamnya itu untuk barangnya harus ukurannya jelas. Mau pakai kail, pakai wazan harus jelas, intinya gitu. Termasuk ini juga dalam hadis ini nanti eh, itu ila ajali maklum, ada sambungannya. Waktunya juga jelas, maksudnya waktu penyerahannya. Cuma kan itu nanti akan kita bahas sendiri sebagai syarat berikutnya itu. Ya, waktu penyerahannya itu jelas. Jadi nggak boleh misalnya saya mau beli barang mobil itu keluaran India, ya, merek ini, warnanya ini dan seterusnya, ya. Lalu kita bilang nanti kirimkan ke saya, ya terserah aja ya, terserah aja. Nah, kalau terserah aja itu nggak boleh. Terserah aja itu nggak boleh, ya. Harus jelas, misalnya setelah 1 tahun ya, dari akad sekarang. Nah, itu boleh. Ya, asal jelas tuh. Harus jelas kapan dan di mana diserahkan. Nah, warawa Abdullah ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu kan. Jadi Abdullah ibnu Aufa itu berkata, "Inna kunna nusrifu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma fil hintati wasyairi wazabibi wat tamri." Nah, ini menunjukkan bahwa ya para sahabat itu sudah biasa melakukan salaf zaman dahulu, ya untuk kasus-kasus kayak misalnya gandum-ganduman, anggur zabib dan juga kurma tamar yang sudah kering ya. Nah, itu katanya gitu. Kami sudah biasa nusrifu. Kami melakukan salaf kok di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar jadi khalifah, Umar jadi khalifah, ya untuk hinto itu jenis gandum, syair juga jenis gandum, zabib itu apa namanya anggur yang sudah dikeringkan, tamar itu adalah kurma kering. Biasa katanya. Dalam hadis yang lain, wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala fi salam fil karabis. Bahkan dahulu mereka tuh sudah biasa melakukan salam dalam pakaian tuh. Jadi annahu qala Ibnu Abbas itu berkata, ya, tentang salam fi salam fil karabis. Ya, salam dulu mereka biasa melakukan salam pada pakaian-pakaian sutra. Karobis ini maaf, ini dari katun ya, bukan sutra, maaf, saya keliru. Karabis itu salah satu pakaian dari sutra, sutra apa? Katun zaman dahulu. Jadi idza kana dzar'an ma'luman ila ajalin ma'lum fala ba'sa. Kata Ibnu Abbas apa? Boleh dan biasa kami melakukannya salaf terhadap pakaian zaman dulu yang dari katun itu. Asal apa? Ukurannya jelas, zar'an makluman. Misalnya, oke, saya butuh kain kumas, ya, kumas min karabis, ya, minal karabis. Oke, saya butuh bahan kain nih,
bahan kain berarti meteran ya, kayak meteran atau dulu tuh pakai zero ya, satu hasta, berapa hasta, mau pengen belinya berapa hasta, kalau kita sekarang pengen belinya berapa meter, oke, saya pengen beli 10 meter, jelas tuh 10 meter, nah ini yang disebut dengan dobtu sifat, dia butuh berapa, 10 meter, berarti 10 meter, orang tidak ada khilaf tuh tentang 1 meter itu berapa senti, ya itu namanya dobtu sifat, sifatnya itu pasti jelas tuh ya, ila ajali maklum. Nah, waktunya kapan diserahkan juga harus maklum. Nah, itu disebut harus dobtun. Harus maklum itu, misalnya contoh, kapan diserahkan? 1 minggu dari sekarang, dari akad sekarang. Misalnya sebutkan, hari Ahad, jam sekian, di mana? Ya, oke lah. Mungkin kalau hanya sekedar jamnya yang sedikit meleset, itu disebut dengan tasahul yasir. Artinya masih dimaklumi itu gitu loh. Ya, hari ini diserahkan nih. Hari apa ini? Hari Selasa, ya. Ternyata janjinya jam 8. Dia telat gitu, mungkin ada urusan apa sedikit, ya. Macet atau apalah gitu. Tahu-taunya dia sampainya jam 12. Nah, itu masih tasahul yasir. Masih tasahul yasir dan itu masih dibolehkan, ya, seperti itu. Lalu eh ya makanya katanya fala ba'sa. Tidak mengapa seperti itu. Nah, ini ya, kita lanjutkan lagi. Wa ani nadhr qal, jadi ada dari hadis nadhr nih, ya, hadis nadhr, dia berkata, Suila Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anis salam fis surah. Ya, surah ini oh, dia itu anu ya, maksudnya apa ya? Sobekan-sobekan, tapi sebenarnya potongan lah, potongan dari baju sutra, sutra putih itu namanya surah. Nah, artinya ini masih jenis pakaian. Ibnu Umar itu pernah ditanya tentang boleh nggak salam dalam surah pakaian yang dari sutra tadi, maksudnya shikok ya, eh, ya potongan lah gitu atau sobekan-sobekannya gitu. Dia mengatakan la ba'sa wa hadza mimma yathbutu bil wasfi, dan ini menunjukkan karena sifatnya jelas pasti wasabata salam fihi bin nasi awil athar, dan dia mengatakan yaitu salam di situ boleh berdasarkan nas dan juga asar fa yuqasu alaihi ghairuhu mimma yuba'u wa yadbutu bisifat. Jadi maka semua barang-barang selain yang disebutkan dengan nas tadi itu boleh untuk dijual secara salam, yang penting ciri-cirinya itu jelas ya. Selama ciri-cirinya jelas, tidak ada ambiguitas di situ, ambigu atau memungkinkan orang berbeda persepsi tentang itu, ya itu tidak boleh. Oleh karenanya harus dijelaskan dan dipahami oleh dua belah pihak, ya. Karena itu yang menjadi apa namanya? Penentu itu, akad itu yang akan menghilangkan perselisihan. Nah, kok Imam Tirmizi mengatakan wal amalu ala hadza inda ahli ilmi min ahaditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim ajadus salaf ya fit ta'ami wasyab. Jadi ya, amalan yang seperti itu mengamalkan salam, jual beli salam itu bagi para ulama ahlu ilmi ya, itu berdasarkan hadis Nabi katanya ya, dan juga asar, maksudnya wa ghairihim itu maksudnya asar, dan sebagian dan selain mereka pun juga sama ya, membolehkan salaf pun itu ya, wa ghairuhum ajazu itu boleh, maksudnya selain salaf ya, jadi selain salaf maksudnya para tabiin, para tabiut tabiin, dan para ulama yang banyak itu juga membolehkan dalam makanan dan juga pakaian ya. eh, Nah, wahadza babun wasi, ini dianggap oleh para fuqaha sebagai bahasan yang maksudnya fleksibel, luas, babnya luas, ya. Wa khassatan fi asrina al-hadir alladhi tudbatu fihi al-asya bil ma'ayir wal makayil wal mawazin al-mahaliyah wad dawliyah wad duwaliyah. Apalagi khususnya di zaman kita hari ini katanya, ya, sesuatu itu semuanya ditetapkan secara jelas dengan ukuran yang bahkan sudah jelas banget hari ini. Ya, mi'yarnya, ukurannya, mikyalnya juga ukuran jelas, timbangannya, warnanya, patok, ya, mi'arnya itu macam-macam gitu loh. Ya, ukuran-ukurannya itu bisa eh,
baik secara lokal, internasional, orang udah paham itu. Misalnya pakaian, ya. Contoh kasia bil murakkabati min jinsain, maksudnya pakaian yang terdiri atas dua jenis, ya, wayud batu miqdar kulin minhuma. Itu kan sangat jelas ya. Semua bisa di ukurannya itu bisa ditetapkan secara jelas. Oh, yang ini begini, begini. Misalnya, contoh saya pesan bajunya harus yang atasnya bahannya sutra ya, atau renda-rendanya ini harus ada itu bisa sangat mungkin hari ini ya, atau kita beli awani misalnya tempat makan, tentang tempat minum atau apapun itu dan seterusnya ya. Atau kita beli apapun hari ini, semua barang-barang yang baik itu sangat bisa dijelaskan bentuknya dan seterusnya. Jadi, nah, itu menjadi jelas akhirnya, tidak akan menimbulkan persepsi yang berbeda sehingga memicu perselisihan. Ya, adapun ini sebagai tambahan nih, yang kemudian untuk menghindarkan dari perselisihan yang mungkin terjadi antara para pembeli dan penjual yang melakukan bai salam, ya, karena sesuatu itu tidak bisa disifati dengan tidak jelas. Jadi wa amma ma la yudbatu bisifat, atau bahkan tidak ada sifatnya itu nggak boleh. Wa yahtalifu min fardin ila akhar. Ya, itu bisa apalagi kalau misalnya berbeda nih antara orang ini memahami dan orang sana yang memahami. Nah, itu juga tidak boleh melakukan salam di jenis barang itu. Jadi fala yajuzu salam fi wala yasih, bahkan tidak sah. Kenapa? Karena misalnya nih, contoh, kasih contoh misalnya barang yang orang mana itu pahami berbeda dengan orang yang ini pahami. Nah, itu nanti kan pasti akan ada perselisihan itu, ya. Apalah misalnya ya, contoh nih, eh, saya contohnya apa ya, yang memang barangnya itu bisa dipahami berbeda oleh orang, ya, entah ciri-cirinya apa namanya, bentuknya. Biasanya kalau makanan nih, ya, kita pesan kue, contoh nih, bisa pesan kue, jangan terlalu manis ya. Ah, itu tidak jelas itu, la yadbut bisifa itu, ya. Oh, makanan harus rasanya begini ya, seperti kue rasanya begini ya. Nah, itu gimana kita mengukur untuk manisnya, jangan terlalu manis dan seterusnya. Ini juga akan jadi persoalan nih. Karena orang-orang, kalau kalau kita, mohon maaf ya, kita main ke kampung-kampung, orang-orang kampung itu kan mereka pekerja ya, kebun dong. Nah, mereka itu biasa suka minum minumannya manis, makan itu makanannya manis tuh. Bagi mereka itu nggak manis, atau di tempat tertentu makanannya itu asin misalnya, dan mereka itu sudah biasa, lidah mereka sudah biasa. Nah, kita yang ada di kota mungkin tidak biasa, bukan pekerja keras, ya, tidak biasa makan yang manis, bahkan takut makan yang manis. Datang ke mereka, kita bilang ya, saya pengen makan kue, beli kue jangan yang manis ya, atau beli minuman jangan yang manis ya, misalnya, ya, dan seterusnya. Ternyata, ya, bagi mereka itu nggak manis, bagi kita ternyata manis. Nah, ini harus berhati-hati nih. Harus harus jelaskan. Misalnya saya bikin kue, gulanya takarannya sekian gram ya. Nah, kalau sekian gram itu dog tuh sifat seperti itu. Yaitu menghilangkan yang namanya khilaf. Kalau jangan terlalu manis ya, ini susah untuk kemudian jelas tuh syarat tersebut. Nah, ini tempat-tempat perselisihan nih. Fala yajuzu salamu fihi wa laysa. Jadi tidak boleh tuh salam untuk barang yang tidak jelas sifatnya seperti tadi, tidak sah. Li anal aqda yaqau ala majhuli jahalatin fahishatin tuadi ila niza. Karena akadnya itu ya terjadi pada sesuatu yang majhul jahalah, sesuatu yang masih majhul tidak diketahui, ya. Dan itu termasuk jahalatan fahisha itu, ya. Sesuatu yang ketidaktahuan yang parah itu kalau kita bilang, yang itu bisa menyebabkan kepada perselisihan, ya. Wa bainal majhul la yajuz, ya, maaf, wa bai'ul majhul la yajuz, sebagaimana kita ketahui menjual sesuatu yang tidak jelas majhul itulah yajuz, fala yasihu asaru fil julud. Makanya di sini dikasih contoh, ya, termasuk yang dianggap ini oleh fuqaha Syafi'i itu termasuk menjual sesuatu yang masih majhul itu adalah menjual kulit kulit sapi itu bisa majhul karena kita tidak tahu ketebalannya, ketipisannya,
masih seperti apa itu? Likhtilafiha gilza wa riqqo. Itu bisa berbeda-beda tuh. Ya, sapi, kambing, tebalnya, tipisnya itu berbeda-beda sehingga kemudian para fuqaha Syafi'iyah ini khilaf ya. Tapi fuqaha Syafi'iyah ketika melakukan tahqiq manat, melihat fakta itu, dia menganggap bahwa ini nggak bisa nih, nggak boleh dijual belikan nih, karena tidak bisa dibedakan antara tebalnya, tipisnya. Nanti pas si pembeli merequest, ya beli kulit sapi, ternyata tidak yang dia inginkan, tidak seperti yang dia estimasikan tebalnya, ya dan seterusnya. Nah ini akan jadi persoalan. Wala yadbutu qaddur riqqa wal gizza, ini yang dikatakan. Karena kadar ketebalan, ketipisan kulit itu tidak bisa, tidak jelas tuh kadarnya kayak gimana. Wali annaha majhulatul miqdar. Nah, ini dianggap sebagai ya kadarnya, ukuran ketebalan tipisnya itu dianggap majhul. Tapi bisa juga sih. Mungkin kalau ada orang yang berpandangan itu memungkinkan karena ini lagi-lagi ya ini hasil hasil tahqiq manat ya, sifatnya tahqiq manat. Ya, kalau misalnya ada orang mengatakan, oh enggak majhul miqdar, ya enggak ada masalah. Enggak ada masalah ya, Bapak Ibu sekalian ya. Karena ini tahqiq aja, melihat kulit itu apakah bisa enggak dibedakan tebal tipisnya. Kalau ada caranya yang bisa membedakan hal itu sehingga kemudian ketika dia merequest sesuai, berarti enggak ada masalah. Nah, fala yumkinu zar'uha likhtilafi atrafiha nas. Persoalan lainnya yang dianggap sebagai majhul miqdar itu apa? Karena yang misalnya saya pengen beli kulit ya seekor sapi. Nah, kalau bahasanya seekor sapi ya bisa jadi ukurannya itu bisa berbeda-beda, panjangnya, pendeknya, lebarnya, tebalnya itu kan bisa berbeda. Tapi kalau misalnya kita, oh ya saya mau beli kulit ya, tapi ukurannya cukup ukuran 30 cm 30 cm memungkinkan, ya memungkinkan. Tapi kalau kayak sapi tadi, ya seekor sapi ya, pokoknya kulitnya utuh. Ya, ntar dikasih sapi yang kecil. Nah, nggak besar nanti kulitnya, gitu kan? Padahal butuhnya untuk bikin mimbar. Ya maaf, mimbar apa namanya? Beduk. Pengen bikin beduk yang nggak ada sapinya, pengen yang gede gitu ya, yang nggak bolong-bolong misalnya. Nah, tahu-taunya datangnya kecil, padahal butuh yang gede. Nah, ini kan akan jadi persoalan nantinya, ya, akan jadi persoalan. Nah, ini yang oleh para fuqaha Syafi'iyah mereka mengatakan tidak bisa tuh dilakukan baik salam karena tidak bisa madbut bisifah, ya, tidak bisa, tidak punya kejelasan mikdar, ya, majhul mikdar katanya. Wala yajuz salam fil jawahir kallu'lu. Demikian juga barang-barang seperti barang-barang berharga seperti permata, al-akik, batu akik, yakut, ya, yakut itu kayak apa ya, jamrut atau apa yakut ya. Oh, ya punya nama-nama batu-batu mahal ya. Eh, Fairuz ya, marjan, ya lu'ulu wal marjan. Nah, itu kan disebut ada dalam Al-Qur'an dan seterusnya. Intinya permata-permata, batu-batu permata dan seterusnya yang seperti ini dianggap itu tidak boleh dilakukan salam karena itu tidak bisa madbut bisifat itu. Tidak bisa kejelasan sifatnya seperti apa, misalnya warnanya kayak gimana, warnanya yang seperti apa, kecerahannya, ketebalannya, kena sinarnya itu ditembus sinar itu seperti apa, cantiknya kayak gimana kan bisa berbeda itu ya. Ya, makanya ini hasil istihad ya para fuqaha Syafi'iyah yang mereka menganggap bahwa itu tidak boleh salam karena tidak bisa memenuhi syarat ya madbu bisifat tadi, tidak bisa itu sifatnya jelas itu tidak bisa. Nah, wala yasihu assalam fi ma amilas bihin naru syai'an au qaliyan au tabhan. Nah, ini juga nih Bapak Ibu sekalian. Para ulama Syafi'iyah itu mereka terlalu konsisten menurut saya karena mereka sering kali nih ya membahas sesuatu, misalnya makan daging itu bisa batal tuh wudhu kalau misalnya makan daging yang dari di apa hasil dari kayak bakar-bakaran itu langsung kena api. Kalau kayak pakai pakai panci dimasak dalam kuali nggak masalah karena kan tidak langsung. Nah, tapi kalau mereka mengatakan sebagian seperti itu ya, ada sebagian. Saya tidak mengatakan semuanya, tapi ada sebagian. Nah, untuk kasus salam bagi mereka nih, membeli sesuatu yang itu diproses melalui api, tetapi
entah dia itu digoreng atau ditobak, dimasak, entah direbus atau di apa, yang itu ternyata membuat apa namanya, membuat barang itu kan bisa berbeda-beda nantinya ya hasil kena apinya itu dan seterusnya kan. Nah, ini bagi mereka itu tidak bisa untuk kena bayi salam ya. Tetapi kalau misalnya barang itu diproses dengan api untuk sekedar bisa membedakan karena memang harus pakai api supaya bisa. Yang ini dianggap tidak mempengaruhi ya karena hanya untuk membedakan mana yang gazinya, mana yang airnya, ya kan, mana yang kan ada tuh barang-barang yang untuk bisa dipisahkan tuh mana yang minyaknya, mana yang eh, apa namanya ampasnya dan seterusnya ya. Nah, kalau yang seperti ini boleh, nggak masalah. Wala yajuz salam fi ma yajma'u ajnasan maqsudatan la tatamayyazu kal ma'jun wal hinto al makhluta bisyair. Nah, ini juga tidak boleh salam nih ya untuk sesuatu jenis-jenis yang berkumpul yang itu tidak bisa dipisahkan seperti misalnya contoh gandum itu kan gandum ada jenis-jenisnya tuh ada hinto ada syair berkumpul bercampur nggak bisa ya jangan sampai nanti saya butuhnya cuma hinto doang ya tapi sudah bercampur dengan syair itu nggak bisa kalau sudah berkumpul beberapa jenis pada satu benda ya sementara dia pesannya saya pengen pesan ini ya gandum, yang hinto dan syair. Ya, kalau sudah bercampur seperti itu kan tidak bisa dipisahkan ya dan seterusnya. Maka ini dianggap eh, tidak apa? Tidak bisa ya, tidak jelas secara sifat. Tapi kalau misalnya ya udah, saya pengen beli apa? Gandum campuran. Nah, ini yang dimaksud gandum campuran. Emang berapa kali berapa? Misalnya 70-30 campurannya atau misalnya 50-50. Ya kalau sampai seperti itu masih mungkin. Yang pasti contoh-contoh ini Bapak Ibu sekalian masih anu ya khilafiyah ya di antara para fuqaha. Tapi yang pasti memang kalau sudah contoh nih misalnya saya pengen beli eh, beli madu atau beli ya, misalnya madu yang bercampur dengan minyak zaitun atau misalnya bercampur dengan habat sauda misalnya. Ya, secara salam. Oke, harus jelas ya. Dia beli sejergen. Itu campurannya kayak gimana? Harus disebutkan aja berapa satu jergen misalnya 10 kilo. Berarti campurannya madunya berapa kilo ya dari 10 kilo itu maksudnya dicampuran di situ berapa kilo madunya berapa kilo minyak zaitunnya misalnya berapa kilo habatus saudanya misalnya itu harus jelas karena kalau nggak jelas hanya bilang campuran nah itu nggak bisa belum yadbut bisifah baik Bapak Ibu sekalian saya rasa sampai di sini dulu ya saya agak ini perutnya agak kurang enak aja sih saya sampai sini dulu kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ada. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Eh, ya, kalau tidak ada ya nggak apa-apa. Silakan, Riki, Kobo. Sebentar ya. Boleh kalau ada Baik, yang mau Ustaz. ini. Juga kalau headset, Bapak Ibu silakan jika ingin disampaikan atau ditanyakan, boleh on mic atau bisa di kolom chat. Silakan, Bapak Ibu semuanya. Sepertinya tidak ada, Ustaz. Awan, Ustaz, suara mic-nya masih mute. Ya, kalau nggak ada boleh ditutup aja. Syukur Oke. jazilan semuanya ya, Bapak Ibu. Kobo, ditutup. Baik, Ustaz. Jazakallah khair. Baik, Bapak Ibu semuanya. Kita sudah di penghujung kajian halaqah pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini kemudian menjadi pahala dan ladang kebaikan untuk kita semua. Dan izin menerima ke Bapak Ibu semuanya bahwasanya kita malam ini semata-mata untuk menuntut ilmu, belajar ilmu syar'i yang dimana ilmu syar'i ini adalah kewajiban kita sebagai kaum muslimin. Karena setiap aspek muamalah, aspek kehidupan kita bersosial dan jual beli itu adalah tuntunan yang harus kita tunaikan dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau semuanya kita berdoa dan doa qabul majelis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Subhanakallah. anta Hamdika astaghfiruka asyhadu wa an la ilaha atubu illa anta ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai Waalaikumsalam ketemu lagi di warahmatullahi kesempatan Salam berikutnya. wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih. Mohon izin. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Ustadz, wabarakatuh. terima kasih Mas Riki. Sama-sama, baik.